Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar yaitu di tema 8 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia. Nah anak-anak, coba kalian buka pembelajaran satunya, itu ada di halaman 105. Dengarkan ibu terlebih dahulu. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah anak-anak, kalau kita berlibur bersama teman-teman berarti ada aturannya ya. Karena di tema 8 ini kita yaitu membahas tentang aturan keselamatan di perjalanan. Nah di pembelajaran satu ini juga ini ada percakapan antara ibu guru dan dengan Udin dan teman-temannya. Kata ibu guru, dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Lalu di sini Udin menjawab, tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak ibu, jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak, kata ibu guru. Udin dan teman-temannya menjawab, iya Bu. Nah, di situ adalah percakapan antara Udin dan teman-teman. Buka lagi halaman 106. Apa isi percakapan pada halaman sebelumnya? Nah, isi percakapan pada halaman sebelumnya yaitu ibu ini berpesan agar anak-anak ini mematuhi aturan. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Nah, kita harus patuh aturan anak-anak karena supaya kita ini selamat di dalam perjalanan, supaya kita merasa nyaman dan aman di dalam perjalanan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Nah, ini yang akan terjadi kalau kita tidak patuh pada aturan, yaitu bisa terjadi kecelakaan. Kita juga bisa tidak selamat dan di sini kita merasa tidak nyaman dan aman jika kita melanggar aturan tersebut. Nah, di sini juga ada teks di halaman 106. Ini yaitu teksnya yaitu tentang aturan keselamatan dalam bus. Nah, langsung saja Ibu simpulkan aturan keselamatan di dalam bus ini, yaitu kita ini harus mematuhi aturan ketika kita melakukan perjalanan. Nanti kalian baca ya aturannya ini. Ibu langsung saja menyimpulkan, kalau kita mematuhi aturan, kita akan merasa nyaman dan aman dan kita akan selamat sampai tujuan. Ingat, aturan yang harus kita patuhi yaitu kita melakukan perjalanan dengan bus itu kita harus tertib, tidak boleh berebut, tidak boleh saling dorong-mendorong ya. Kita harus duduk di kursinya masing-masing dengan baik dan pada saat busnya berjalan kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan yang paling penting adalah pada saat kita mau bepergian dalam perjalanan kita harus berdoa kepada Tuhan agar kita diberi keselamatan di dalam perjalanan. Nah, di sini anak-anak bisa kalian lihat di halaman 107. Nah, di sini kita yaitu mengingat aturan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital ini digunakan untuk menulis nama Tuhan. Perhatikan di papan tulis. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, di sini ada kalimat, ada 3 kalimat
di sini juga ada di dalam buku kalian, tetapi ini sudah Ibu tuliskan juga di papan tulis biar lebih jelasnya. Ingat tadi penggunaan huruf kapital tadi yaitu digunakan juga untuk menulis nama Tuhan, ya. Nah, awalnya kalimat yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Awal kalimat harus menggunakan huruf kapital dan nama Tuhan tadi di awal hurufnya harus menggunakan huruf kapital. Yang B, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Nah, ini awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Yang maha pengasih ini yaitu menunjukkan pada Tuhan, ya, berarti harus menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Bagian C, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Yang maha kuasa ini juga menunjukkan bahwa ini adalah menunjukkan ke Tuhan. Juga harus menggunakan huruf kapital, ya. Nah, kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya, kemarin kita sudah belajar, ya, kalian juga sudah membuat kalimat tentang kata ganti Tuhan. Itu yang pertama, yang Maha Esa. Nah, ini harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan Tuhan. B, yang Maha Kuasa. Kalau dia berpisah berarti ini harus huruf kapital awalnya, ya, awal hurufnya. Kalau dia bersambung berarti cukup M-nya saja yang menggunakan huruf kapital. Bagian C, yang Maha Besar. Menggunakan huruf kapital karena dia bersambung, cukup awalnya sini saja yang menggunakan huruf kapital, bagian M. Dan D, yang Maha Pengasih. Ini menggunakan huruf kapital, ya, karena ini dia berpisah berarti di awal hurufnya menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah yang Maha Penyayang. Ini juga menggunakan huruf kapital. Jadi kalau kalian membuat kalimat yang menunjukkan Tuhan, boleh kalian gunakan misalkan yang Maha Esa, atau yang Maha Kuasa, atau yang Maha Pengasih, ya, seperti contoh yang ada di atas. Nah, ini adalah sebuah kalimat, dan di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik karena ini adalah kalimat berita. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan untuk menjelaskan pembelajaran 2. Nah, anak-anak, di pembelajaran 2 ini juga sama, ya. Kita yaitu membahas tentang penggunaan huruf kapital, ya. Silakan kalian buka bukunya halaman 118. Di sini kita yaitu melihat di halaman 118 ini yaitu tentang aturan penggunaan huruf kapital juga. Nah, bisa kalian lihat di papan tulis, ya. Penggunaan huruf besar atau kapital ini dipakai di awal kalimat, nama orang, nama hari, dan penulisan kata Tuhan. Nah, selain itu, huruf kapital ini juga digunakan pada awal kata nama tempat, ya. Nah, berarti kalau nama tempat itu berarti harus menggunakan huruf kapital. Misalkan tempatnya adalah Pantai Ancol, berarti ini P-nya menggunakan huruf kapital, A-nya juga menggunakan huruf kapital, seperti yang di buku. Lalu di sini Danau Toba. Nah, karena dia berpisah berarti awal hurufnya menggunakan huruf kapital, ya. Dan Selat Sunda, kalau dia berpisah berarti harus menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau dia nama kotaknya
menyatu ya, tidak berpisah, itu dia berarti hanya awalnya saja yang menggunakan huruf kapital ya. Misalkan kayak tempat kita Tamiang Layang misalkan. Nah, misalkan kayak gini. Nah, berarti awal Tamiang Layang ini T-nya saja yang menggunakan huruf kapital, L-nya tidak usah. Tetapi kalau kalian menuliskan dia berpisah, ini harus menggunakan huruf kapital T dengan L-nya. Ya, Ibu harapkan kalian bisa mengerti untuk aturan penggunaan huruf kapital, baik itu nama orang, ya, lalu nama hari, lalu penggunaan kata Tuhan dan nama tempat ini sendiri. Kiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.